Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara, Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Momen haru mewarnai penyerahan gelar pahlawan nasional. Tak terkecuali putri sulung Presiden kedua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut. Ditemani sang adik Bambang Trihatmojo, Tutut terlihat berkali-kali mengusap matanya yang basah. Keluarga besar Soeharto pun berterima kasih kepada pemerintahan Prabowo atas pemberian gelar tersebut. Kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Pemirsa, saat memperingati Hari Pahlawan, Indonesia memberikan anugerah ke 10 insan. 10 nama naik ke langit kehormatan, satu yang memicu sejumlah keheranan. Bagi sebagian kecil ia merupakan simbol pembangunan, tapi bagi sebagian besar ada luka yang belum pulih benar. Dan untuk membahas lebih dalam, pemirsa, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom politisi Partai Gerindra Hendar Marantoko dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Ya, saya mau ke Bang Hendar terlebih dahulu. Bang Hendar, ini bagaimana bisa orang yang dikenal sebagai pemimpin yang dicap otoriter dan juga diktatorial mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan? Pertanyaannya tajam sekali ya. Saya rasa otoriter dan diktator itu terlalu lugas untuk disematkan. Jadi saya ingin kasih begini ya. Intinya begini, bahwa saya ya orang yang hidup di Orde Baru. Saya mahasiswa yang hidup di Orde Baru. Jadi saya tahu persis dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa juga ikut tentang Pak Harto pada saat itu. Tapi pada satu fase kita berkontemplasi bahwa setiap tokoh itu mempunyai sisi baik dan ada sisi kontroversinya. Sisi kontroversi ini yang kemudian menjadi perdebatan ya. Nah, ini kemudian yang kita ulas pada saat ini beberapa kali ulas. Coba kalau kita mau lihat, setiap pemimpin pasti punya kontroversinya. Bagaimana Bung Karno, saya pengagum Bung Karno, saya disclaimer dulu, saya pengagum Bung Karno. Tapi tidak bisa kita nafikan juga bahwa Bung Karno pada saat itu pernah bersengketa dengan wakil presidennya Pak Hatta ya, mengasingkan beliau, dengan Sultan Syahrir juga tanpa pengadilan gitu ya. Habis itu juga banyak dengan Syafruddin Prawira, dengan Muhammad Nasir, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, dengan Buya Hamka juga ya kan, dan banyak yang lain. Tapi kan kita tidak melihat itu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menghargai, bahwa jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga ya, jangan gara-gara semut di ujung lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi yang ingin kita lihat adalah jasa dan jasa-jasanya bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh, ya kan, kalau pahlawan nasional lagi Tan Malaka. Kalau kita bicara Tan Malaka, apakah dia kontroversi atau tidak? Kontroversi kalau kita melihat. Dia adalah ketua PKI pertama 1921. Ya kan? Pendiri PKI. Pendiri PKI, Partai Komunis Indonesia yang saat ini kita nisbatkan sebagai organisasi terlarang. Tapi dia mendapatkan gelar itu, gelar pahlawan itu. Kita tidak melupakan jasanya dalam era kemerdekaan. Ya, apalagi kalau kita bicara ya Pak Harto juga, suka tidak suka, ya kan? Saya hidup di zaman Orde Baru kok.
ya kan, mengalami masa zaman Orde Baru sampai dengan sekarang. Ya apa boleh buat, bukan apa boleh buat. Ya kita harus berbesar hati dengan itu, bahwa setiap orang mempunyai sisi yang mungkin sedikit kontroversi, ya dari sisi itu bukan kontroversi, ada perdebatan kita tentang masalah itu, tapi tidak menafikan jasa-jasanya juga. Ya, bagaimana stabilitas ekonomi, ya, kita sampai dulu menjadi macan Asia dan belum bisa comeback sebagai macan Asia sampai dengan saat ini. Ya, nah tentunya dengan segala cara beliau memerintah itu bisa menjadi diskusi kita lebih panjang, tapi jasa-jasa orang, jasa-jasa tokoh-tokoh bangsa tidak bisa kita nafikan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi concern kita bersama. Kita harus menjadi bangsa yang pemaaf, ya, bangsa yang berjiwa besar. Saya rasa seperti itu, ya. Kalau kita selalu melihat kontroversi dari setiap tokoh, maka tidak akan ada, ya, satupun mungkin tokoh di Indonesia ini yang menjadi pahlawan nasional. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Julius. Bang Julius, pendapatnya seperti apa dengan ada penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto? Ya, pertama dalam undang-undang, ya, tentang gelar dan tanda kehormatan termasuk pemberian gelar pahlawan ini, itu ada satu proses yang namanya verifikasi kepada instansi-instansi terkait, kepada masyarakat dan segala macamnya. Nah, ini proses yang kami pikir hilang gitu, karena kami sudah cek ke Komnas HAM, apakah Komnas HAM dilibatkan, apakah lembaga yang lain dilibatkan, itu ternyata tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu perspektif pahlawan ini adalah perspektif pahlawan bagi masyarakat. Tadi ada pro dan kontra, ada catatan positif, ada catatan negatif. Saya pikir keduanya, kalau dikatakan Bung Hendarsam seperti itu, keduanya harus ditampung gitu. Karena apa? Karena negara sendiri. Nah, ini catatan yang ketiga. Tadi perspektif korban, perspektif masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada ketentuan peraturan, ketentuan hukum yang sampai sekarang belum diselesaikan. Makanya ketika saya analisis di sini adalah gelar pahlawan seolah-olah negara melawan negara, kebijakan negara melawan kebijakan negara. Saya ingin mengatakan bahwa pertama, TAP MPR nomor 11, ya, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 di pasal 4-nya mencantumkan nama Pak Soeharto yang ketika itu wafat, kemudian ketentuan itu dicabut, tapi tidak pernah ada proses clearance, ya. Sebetulnya di situ ada pertimbangan prinsip hak asasi manusia, prinsip keadilan dan segala macam, tapi tidak ada proses sama sekali. Yang kedua adalah Kepres nomor 17 tahun 2022 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, dan di situ disebutkan ada sekitar 16 pelanggaran berat hak asasi manusia, mulai dari Petrus, tragedi 98 dan segala macamnya, yang mencantumkan nama Pak Soeharto ketika itu terjadi di bawah rezim Orde Baru gitu. Nah, yang ketiga, saya pikir putusan pengadilan, ya, terkait dengan Yayasan Super Semar, bagaimana swipe out modal dan keuntungan dari bank negara kemudian dialihkan kepada Yayasan Super Semar. Ini belum clear. Makanya saya katakan perdebatan itu tidak akan terjadi jika catatan-catatan dari negara sendiri, bukan dari masyarakat sipil. TAP MPR dari negara, Kepres dari presiden sendiri, lalu putusan pengadilan tentang Yayasan Super Semar dari negara juga di bidang adjudikasi. Ini belum clear sampai saat ini. Jadi kalau berbantah-bantahan terkait dengan asumsi, terkait dengan opini, saya setuju yang disampaikan Bung Hendarsam, tidak akan ada ujungnya. Tapi ada fakta hukum, ada putusan pengadilan yang sampai detik ini belum diselesaikan oleh negara. Sehingga pertanyaannya kemudian mengerucut, Soeharto ini dia mantan presiden dianugerahi pahlawan atas yang mana? Lalu kesalahannya di yang mana? Sampai sekarang proses itu belum terjadi. Saya mengatakan ini sama persis seperti kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya. Ketika tokoh-tokoh dari tim Mawar sekarang duduk di kursi kekuasaan dan segala macamnya, ketika prosesnya tidak clear, ketika adjudikasinya tidak clear, maka perdebatan itu akan terjadi, instabilitas itu akan terjadi, penolakan itu akan terjadi. Kalau masyarakat itu berpegang pada apa yang dirasakan oleh korban. Jangan lupa, Kepres 17 tahun 2022 itu memandatkan pemulihan hak korban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang sampai detik ini juga belum selesai.
Nah, itu akan beda ceritanya ketika diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada keseluruhan korban. Tapi sampai detik ini pun belum selesai. Jadi saya pikir banyak cerita yang belum selesai, banyak fakta-fakta hukum yang belum di clearance dalam forum apapun, sehingga itu mengganjal di hati korban, mengganjal di hati masyarakat, dan itu mengganjal di kepala banyak orang. Itulah dasar penolakan itu sendiri. Itu kira-kira. Iya, perdebatan tak akan terjadi. Ya, silakan Bang Hendar. Saya tambahkan, saya kutip apa yang dikatakan Bung Julius. Saya menyampaikan fakta, yang saya sampaikan fakta, semua yang saya sampaikan fakta. Sedangkan di satu sisi yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan kita dulu ada opini dan asumsi. Sekarang pertanyaan saya fakta dan asumsi dan opini ini lebih kuat mana? Itu dulu pertanyaannya. Tentunya lebih kuat fakta dan fakta, evidence seperti itu. Ini tinggal masalah saya rasa pemerintah cukup terbuka karena cuman memang tentu saja Bang Fadlizon seperti sudah menyampaikan siapa saja ahli-ahli yang dilibatkan terkait dengan hal tersebut. Kementerian Sosial juga sudah menyatakan hal tersebut. Tapi kan tentunya gaung di media sosial memang itu tidak bisa kita hindari, perdebatan itu selalu terjadi di iklim demokrasi kita. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita ingin mengajarkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah fitrah bagi kita, tapi tidak juga meninggalkan kultur budaya kita, bahwa tokoh-tokoh yang berjasa bagi negara kita, itu bagi bangsa negara ini tidak bisa dilupakan juga. Salah satu bentuknya adalah penghargaan sebagai pahlawan nasional. Jadi bukan hanya kepada Pak Harto, kepada Gus Dur, terhadap almarhum Marsina dan beberapa yang lain, seperti itu saya rasa. Dan yang kedua kaitannya terkait dengan masalah saya mungkin agak sedikit melenceng bahwa pemberian pahlawan nasional seolah-olah dianggap sebagai kultur militer militeristik. Ada yang ngomong gitu, saya kok jadi lucu nih. Dari zaman dulu juga udah ada kayak gini kan. Dari zaman dulu udah ada gitu loh. Jadi saya rasa ini sifatnya politis saja, bahwa teman-teman nggak apa-apa menyampaikan. Saya terima masukan, kita menerima masukan dari Bung Julius dan teman-teman. Memang kalau dianggap ada hal-hal proses yang belum begitu terlihat dengan jelas, mungkin itu yang nanti menjadi PR kita bersama. Tapi bahwa kultur bangsa kita ini untuk menghargai para pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa kita ini yang harus di situ. Jangan gara-gara kontroversi yang tidak jelas. Kalau kita bicara balik lagi ada TAP MPR-nya mungkin juga tentang masalah organisasi PKI kan. Kira-kira hal tersebut sudah ada juga TAP MPR-nya kan gitu kan. Tapi kenapa Tan Malaka masih diberikan gelar pahlawan nasional sedangkan beliau adalah pendiri PKI? Kalau kita bicara masalah itu nggak selesai urusannya. Karena apa? Karena jasa beliau besar. Beliau adalah Bapak Republik Indonesia. Itu harus kita tahu gitu loh, kan? Kalau kita berkutat terus dengan masa lalu, terus dengan yang paling gampang itu apa? Kalau ngelihat jeleknya orang, nggak akan ada bagusnya orang itu kepada kita. Itu saya rasa itu sifat paling mendasar daripada seorang manusia ya. Iya, saya mau ke Bang Hendar Sam kembali. Ini ada juga dari Marsina, tokoh buruh yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tanggapan Anda seperti apa? Itulah tadi, jangan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsina, kepada Gus Dur dan yang lain-lainnya ini ditutupi dengan isu dengan Pak Harto gitu loh, dinodai dengan hal-hal seperti ini, kan gitu. Nah, kan kalau mau kita berdebat atau kita mau ngelihat dikulitin juga semuanya kan gitu kan. Apakah yang 9 yang lain layak juga atau tidak kan gitu kan. Marsina sangat layak saya rasa gitu kan. Tapi apakah Pak Harto layak juga? Layak juga, karena jejak rekam beliau 32 tahun terlepas daripada mindset beberapa
kawan-kawan kita juga rakyat Indonesia yang kontra terhadap tersebut, jejak beliau 32 tahun membangun Indonesia, gitu loh. Baik. Begitu juga Marsina gitu, ya kan. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang harus kita lihat. Baik, Bang Julius, ini tanggapan Anda terkait dengan gelar pahlawan kepada Marsina yang kita tahu merupakan sosok buruh yang gugur memperjuangkan keadilan bagi kaum pekerja di tahun 93 kalau saya tidak salah. Di zaman atau era betul. Presiden Soeharto juga. Tanggapan Anda? Nah, ini yang menjadi catatan. Saya pikir kontribusi Marsina hingga dia meregang nyawa memperjuangkan buruh dan serikatnya ketika itu adalah satu momentum untuk membangkitkan penguatan hak bagi buruh perempuan. Hak cuti untuk haid, untuk hamil dan segala macam. Itu yang harus dijadikan pemerintahan Presiden Prabowo untuk diperkuat lagi. Untuk menjamin bahwa posisi buruh perempuan itu memiliki kesetaraan dan memiliki satu posisi dan kuota yang setara dengan gender yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa kami pungkiri adalah pada saat itu investigasi independen dari teman-teman itu menyisakan satu pertanyaan besar ketika ada jejak militer yang kemudian melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap Marsina. Sampai sekarang proses ini belum selesai. Ini yang saya katakan berkali-kali, banyak proses-proses terhadap buruh, kemudian aktivis di masa lalu yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia ataupun yang tidak, yang belum selesai sampai sekarang. Kita bisa menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan di tahun 2009 ketika itu. Selesai semua catatan, 200.000 pembunuhan, ruda paksa dan segala macam penghilangan anak, dan itu tercatat rapih dan kemudian diselesaikan dengan metode rekonsiliatif. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan ketika terjadi kontradiksi dalam satu kondisi. Marsina yang menjadi korban dari tindakan militer ketika itu kemudian jadi pahlawan, dan pemimpin tertinggi militer ketika itu adalah Presiden Soeharto menjadi pahlawan di saat yang sama. Memang belum pernah ada satu proses apakah komando itu sampai pada pucuk pimpinan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yaitu Presiden Soeharto atau tidak. Tetapi rezim itu, pemerintahan Presiden Soeharto itu harus menjawab kenapa permasalahan Marsina itu terjadi. Bagaimana itu harus diusut, diperiksa secara konkret. Tadi saya katakan berulang-ulang, ratusan ribu pembunuhan, puluhan ribu anak yang hilang, ratusan ribu ruda paksa yang terjadi di Timor Leste bisa diselesaikan secara terbuka dan rekonsiliatif dengan catatan yang amat sangat rapi. Apakah menimbulkan perdebatan? Iya, tetapi seketika laporan itu diselesaikan, maka itu sudah menjadi end of note, end of conversation. Ini yang saya katakan berkali-kali. Jika proses tidak ada, maka pertanyaan tetap ada. Jika proses telah ada, apapun hasilnya, apapun yang menjadi finalnya, maka pertanyaan berhenti sampai di situ. Nah, ini yang saya bilang seolah-olah Presiden Prabowo kemudian tersandra dengan berbagai macam proses yang tidak diselesaikan oleh Presiden Jokowi, tidak diselesaikan oleh Presiden SBY. Padahal kewenangan itu sekarang ada pada dirinya, dan itu juga menyangkut dirinya sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa Indonesia ini. Kan begitu? Baik. Terima kasih Bang Julius dan juga Bang Hendarsam atas informasinya. Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang sejarah kita pada saat lalu. Terima kasih, mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus sudahi dialog pada sore hari ini. Terima kasih Bang Hendarsam dan juga Bang Julius. Salam sehat selalu.